القرآن للذكر فهل من مدكر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul di rumah duka mencandian mukulan sabah atinan rusuh dalam rangka bertakziah. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Mutazakirin yang sama kita hormati, Bapak Ibu orang tua kami, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat, teristimewa keluarga yang dalam berduka, Ibu mana Bu? Ibu mohon bersabar kita karena semua itu sudah menjadi sunatullah. Baik, dalam hidup dan kehidupan kita sebagai manusia, kita adalah mengikuti alurnya sunatullah, aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hakikat menciptakan kita itu adalah untuk beribadah, mengabdi, menyembah. Ada juga yang menyatakan mengabdi, menyembah, beribadah. Itu hakikatnya sama. Artinya menghambakan diri kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku. Kemudian di dalam ayat yang lain telah dibacakan oleh anak kita tadi, Lucy, Allah menggambarkan di sana bahwa tentang bicara masalah yang namanya ujian dan musibah. Hakikat ujian itu sebenarnya ada dua. Ada syarri, ada khairi. Ada yang kita tidak senang dan ada yang kita senang. Nah, maka konsep di sana adalah sabar. Nah, sabar dalam kajian ilmu tauhid mampu mengendalikan diri, baik yang datang dari Allah yang tidak kita senangi, ya musibah, kecelakaan, meninggal, kekurangan. Di sini udah diuraikan tadi itu kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, ya anfus itu. Baik yang kedua yang kita senangi. Kita senangi rezeki yang bertambah, menantu yang bertambah, anak yang bertambah, jabatan yang bertambah, pangkatan yang dititipkan oleh Allah bertambah, harta bertambah. Mampu tidak kita mengendalikan diri di sana? Jadi apa yang kita senangi dan apa yang tidak kita senangi, konsepnya di sana adalah sabar. Sabar itu mampu mengendalikan diri. Kadang manusia itu banyak yang mampu bersabar tak kala menghadapi ujian itu yang tidak disenanginya itu, musibah, sakit, segala macam. Tapi tak kala menghadapi yang disenanginya itu dia tidak mampu. Dapat harta berlebih dia berpoya-poya. Dapat cucu dia lupa ke masjid gitu kan. Dapat menantu baru dia tidak mau lagi datang, mungkin kesibukan-kesibukan lain. Nah, jadi konsepnya di sini adalah Allah menyampaikan sabar. Makanya mohon pertolonganlah kepada Allah. Wasilah di sana itu yaitunya sabar dan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu tidak lepas dari kita. Konsep orang yang beriman itu harus sabar, harus sholat. Sabar saja kalau tidak sholat belum betul. Nah, jadi harus sejalan dia, karena Allah menggandengkan dua sifat karakter di situ,
bagaimana semua kedua sifat itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah. Makanya Allah menyampaikan kalau dia sabar, innallaha ma'a. Jadi ma'a di sana artinya bersama, bersaratu. Bersama itu artinya Allah selalu bersama-sama orang yang sabar itu. Baik tak kala kondisi apapun yang dihadapinya, Allah selalu. Jadi oleh sebab itu, mari kita bagaimana sikapi semua itu dengan mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu bahasanya di sana penyerahan. Orang yang sabar itu, orang yang beriman itu, dia akan keluar dari mulutnya inna lillahi. Sesungguhnya aku ini, kami ini adalah miliknya, kepunyaannya. Nya itu Allah nisbahnya. Wa inna ilaihi rajiun, dan kembali juga akan kepadanya. Rujuk di situ kembali maknanya. Jadi nya itu kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan wafat atau kematian itu. Yang sering terkenal ayat itu kullu nafsin zaikatul maut. Nah, kan gitu. Kullu di sana tiap-tiap. Nah, jadi kalau tiap-tiap itu semuanya. Apa saja. Bukan hanya manusia. Di luar manusia juga. Jadi setiap yang bernafs, nafs itu diri. Diri itu menyatakan jiwa. Itu dia akan merasakan yang namanya maut itu, kematian. Semut mati, ayam mati, seluruhnya mati, juga manusia. Jadi namun beda dengan makhluk yang lain, manusia lah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Karena manusia itu makhluk yang berbeda dalam pandangan Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Karena manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Seluruh makhluk yang lain itu diciptakan itu hakikatnya untuk manusia. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, maka bicara masalah yang namanya kematian itu, satu, maut atau kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti datang. Bisa lambe, bisa capek, tapi yang pasti tigo. Nah, itulah yang negesian kalau di Minang ngumbang jatuh, kalapo jatuh, nang kete, nang gada, nang tutu sama, akan ke sana juga. Nah, cuman menunggu giliran waktu. Jadi bahwa hakikat kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti. Fa iza jaa ajaluhum, apabila datang ajal seseorang, sa'ah, tidak bisa dimajukan. Saat di sana sedetik, wala yastaqdimun, juga tidak bisa diundurkan. Walaupun sudah lama sakit, kalau belum ajal belum. Walaupun tidak ada tanda-tanda, tidak ada tanda-tanda ke kapatang duduk-duduknya kami bro, sedang mama ngopi ya bro, sedang mama ini kami bro, pulang ini semacamnya. Tahu-tahu, kita kaji saja. Karena di sana berlaku hukum sunatullah itu. Jadi maut atau kematian adalah sesuatu hal yang pasti datang. Nah, oleh sebab itu, karena pasti datang, tentu kita harus mempersiapkan untuk kedatangannya itu. Kenapa? Karena maut datang tidak memberi informasi kepada kita. Kalau WA lewat dulu, lumayan lah gitu kan. Seminggu lagi saja kan. Kita bisa siap-siap. Kamu belum tidak keluar dari mutazakirin loh. Tapi ternyata tidak. Tidak, sampai kini malaikat maut belum ada mengirim pesan-pesan apalah. Jadi siapkan, entah kapan, wallahu a'lam. Yang jadi kita mempersiapkan. Kalau awaklah siap, insya Allah. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, bicara masalah maut atau kematian itu, yaitunya maut sesuatu hal yang sangat dekat kepada manusia. Tadi sesuatu hal yang pasti, yang kedua adalah sangat dekat kepada manusia. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Kemana saja kamu akan lari, menghindarkan dari maut itu sendiri, dia pasti akan datang menjumpai dan menjemputmu.
Jadi tidak bisa awak lari. Tapi bagaimana awak untuk mempersiapkan diri awak untuk itu? Kalau kita sudah siap, kapan saja maut itu datang, maka kita tidak jadi masalah lagi. Maka konsepnya kematian bukanlah untuk ditakuti, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk maut itu sendiri. Walaupun banyak-banyak cara, model dan strateginya. Mungkin karena jatuh, karena COVID kalau kini kok, kecuali kalau di COVID kan ya. Karena COVID dengan di COVID kan itu beda. Kalau di COVID kan itu berarti kan lah faktor paksaan jadinya gitu kan. Ini sakit jantung di COVID kan juga. Malahan tangannya patah di COVID juga gitu kan. Itu kan lain cara gitu kan. Tapi yang jelas strategi Allah menyampaikan kepada malaikatul maut itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa maut itu adalah memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan yang namanya alam akhir. Tak kala kita maut, maka selesai sudahlah hidup kita di dunia ini. Itulah yang sering dibacakan oleh guru kita, hadis yang populer itu, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin. Kalaulah meninggal anak cucu Adam, maka terputuslah. Terputus di situ artinya selama dia hidup rajin sholat ke masjid, tak kala dia wafat dia tidak bisa datang ke masjid lagi. Sewaktu dia hidup rajin dia sholat duha, tak kala dia wafat dan meninggal nggak bisa sholat duha lagi. Tak kala dia masih hidup rajin berjamaah, tak kala dia wafat dia tidak bisa berjamaah lagi. Inqata, terputus. Oleh sebab itu, apa yang tidak terputus? Satu, kata Rasul, ilmu yang bermanfaat, al ilmu yang tafa'u bih. Nanti aja nak apa-apa. Aman. Kemudian yang kedua yang tidak terputus itu sedekah jariyah. Jadi ilmu yang manfaat, sedekah jariyah. Makanya semasa hidup tularkanlah ilmu-ilmu yang manfaat kepada siapapun, terutama lingkungan yang terdaki awak, anak awak, istri kalau tahu awak, jangka suami awak, kemudian kalau lingkungan yang ada di rumah awak tuh, mungkin kalau ada di surau, dalam pengajian, majelis taklim, ibu-ibu pandai membuat kue, pandai menyulam, pandai apalah gitu kan, yang bisa awak ajarkan ilmu itu, nanti diamalkan oleh orang. Nyuajan lo karena lain, nyuajan karena lain, nanti kita dapat pahala warisan namanya itu yang mengalir terus, itu namanya yang pahala warisan itu. Jadi al ilmu yantafi'u bih. Kemudian termasuk sedekah jariyah. Kemudian waladun salihun yad'ulah. Karena kabarnya almarhumah ada meninggalkan anak-anak walaupun masih kecil ya. Iya. Ini yang gedenya, masya Allah. Ini anak yang soleh. Ini yang soleh, satu yang kedua. Masya Allah. Rajin ya. Doakannya Bunda, Umi, bagi siapa sih? Bunda ya. Ya, doakan bundanya. Insya Allah kita ketemu nanti di surga. Ya, sip. Gitu. Doakan. Walau di dalam sesudah sholat, nanti di luar sholat, gitu kan. Pas ingat bunda doakan. Doanya kan simpel saja. Nabi ufirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Masya Allah, itu hebat itu bagaikan air hilir, tidak ada yang bisa mengambil, tidak ada yang bisa menghambat. Waladun salihun yad'ulah. Jadi anak yang selalu mendoakan orang tuanya, baik dalam rangkaian ibadah sholat, siap-siap sholat, ataupun di lain-lain waktu. Bahkan setiap yang dilakukan kebaikan oleh anak soleh itu, maka kebaikan itu mengalir kepada orang tuanya tanpa diminta. Mungkin anaknya kok berinfak, maka pahala infak itu mengalir kepada ibunya, orang tuanya. Mungkin dia menyelamatkan ada nenek-nenek nyubarang jalan gitu kan. Kebaikan itu ngalir pahalanya kepada orang tuanya. Begitu hebat dan dahsyatnya. Maka kita yang masih hidup ini, jadilah kita ini anak yang soleh dan solehah. Walau bagaimanapun
lah gaib warna awak kini kan awak menjadi anak juga dari orang gaib awak. Nah, kan gitu. Jangan sampai tidak menjadi anak lo, tidak ada cerita putus dengan orang tua itu tidak ada. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu jamaah takziah, karena kita diburu waktu menjelang sholat isya, mari kita bagaimana untuk mempersiapkan, memperbanyak amal soleh, rajin datang ke rumah saji, datang ke surau, ke mutazakirin, satyo wakatu, usahawan sholat berjamaah. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan sholat berjamaah itu jauh lebih tinggi, lebih mulia, lebih dahsyat ketimbang dengan sholat sendirian. Langkah yang awak langkahkan ke rumah saji itu dalam khutbah Jumat kematang kali sampai itu. Salangkah awak melangkah dari rumah itu diimbali oleh Allah dengan kebaikan. Dan satu langkahnya lagi dihapus dosa dan kesalahan kita hatta yarji' sampai awak balik pulang. Masya Allah, kan luar biasa itu. Nah, inilah sebab itu apalagi ini awak wirid alun ibi kan hidupkan kembali gitu kan. Ambo yang diamanai sebagai sisi dakwah merasa kurang nyaman juga gitu kan. Ditampik lain orang lah wirid sadonyo. Mohon maaf bukan promosi ya Pak Ibu. Diamanah mau sebuah hari Sabtu petang kan. Ngaji situ tuh. Jangan sampai awak nak nullah gitu kan. Panggilan dakwah itu harus ilmu tuh ada dua yang sering kelupaan yang wajib. Satu ibadah wajib, yang kedua menuntut ilmu, tolabul ilmu, carilah, tuntutlah ilmu terus dicari. Karena banyak orang membaca, banyak mendengar, banyak belajar gitu kan. Karena Rasul menyampaikan seperti itu. Kalau berilmu, beriman, beramal, itu adalah rangkaian sesuatu hal yang sahih dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal tanpa ilmu sio-sio. Ilmu tidak diamalkan tidak ada guna. Mubazir bersawah. Jadi oleh sebab itu, mari kita kembali lagi bagaimana kita hidupkan masjid kita. Masjid kita hal rancak, lah bagus, lah mewah, lah megah, isinya leh. Siang kami si awak, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, gitu. Pada nama bapak ibu-ibu juga mau carian guru lain, gitu mana tuh. Bahas supaya duit masa ji awak tuh. Oh, Ustaz Kalimantan juga sama lah, malelawan. Aku cari yang balu Ustaz Soman kau kan. Kalau besi, kalau kosong. Jadi artinya apa? Tetap iduian. Malu awak tapi jalan gitu kan. Jadi ramai-ramai datang ke masjid. Wirid, pengajian, Jumat, alhamdulillah tuh sampai keluar membludak gitu kan, banyak ramai. Kau dapat kegiatan keagamaan awak jangan sampai kurang pulau. Kenapa? Karena kalau kita terus di dalam majelis ilmu, Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Itu salah satu hadis itu tadi. Melangkah dari rumah, salangkah awak melangkah baik kau mazaji, diimbali oleh kebaikan oleh Allah dan dihapus kesalahan dan dosa kita. Kan hebat tuh. Melangkah ke kedai itu belum ada hadis yang menjelaskan. Melangkah ke pasar belum ada hadis yang menjelaskan. Tapi melangkah ke masjid, ilal masjid itu ada hadisnya. Nah, jadi mari sama-sama kita niatkan dengan ikhlas untuk selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya atas nama pribadi dan keluarga juga ikut berduka Ibu. Tidak sempat ke sini kemarin, tapi ke kuburan lain. Walaupun di Ujuang gitu kan, pas berdoa Ustaz siapa di Ustaz Oka siapa di situ kan, kok boleh di bawah situ gitu kan, walaupun pakai penutup enak. Karena ada teman juga Ustaz Nur Salim yang meninggal di Belimbiang, kami melepas dengan Pak Gubernur, siap itu baru kita ke sini. Jadi mudah-mudahan beliau itu janjian sudah bilangan sampai. Ibarat bajalan lah sampai ke bate, balayih lah sampai ke pulau, nang punyo datang menyapui nama nanam kabang kita sarahkan ke Allah. Itu hak Allah dan kita akan mengikuti nantinya. Oleh sebab itu, orang yang bersabar Allah akan memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya tersebut. Demikian saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dan kesalahan dosa beliau dan juga memberikan surga bagi beliau hendaknya
dan kita diberikan ketabahan, kesabaran yang ditinggalkan. Semoga kita tetap istiqomah di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa, fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.